Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Derajat Ramadhana di Pet Store Indonesia. Oke, di konten kita kali ini kita akan membahas tentang OOP. Apa sih itu OOP? Ada aja nama-nama atau istilah-istilah pada sugar glider. Dari Kimpoy lah, Ip lah, dari mulai reject lah, apalah, wah terlalu banyak lah ribet. Nah, jangan lupa subscribe. Oke, lanjut ke kontennya ya. Jadi di konten kita kali ini akan kita bahas OOP ya. Apa sih itu OOP? OOP itu adalah out of pouch atau keluar dari kantung. Nah, out of pouch ini atau OOP ini itu adalah proses di mana si sugar glider atau proses berkembang biak si sugar glider ini. Jadi dari mulai joy atau anakan ya, istilahnya joy itu anakan. Untuk juve itu remaja. Untuk anakan itu bisa joy itu bisa dimulai dari usia 0 atau usia yang baru OP itu sampai nanti usia 2 bulan. Nah, di usia 3 bulan itu sudah memasuki masa remaja atau juve. 3 bulan sampai masa 12 bulan atau 1 tahun itu dewa atau itu remaja. Di usia 12 bulan sampai tua. Nah, usia sugar glider itu bisa sampai 18 tahun, bahkan bisa sampai 23 tahun di penangkaran ya. Tapi di alam liar mungkin sampai 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun saja. Karena nutrisi mereka cuma seadanya di alam liar sana. Dan mereka itu termasuk hewan yang nocturnal, jadi banyak predator-predator di luar sana yang bisa memangsa mereka gitu. Kalau di sini beberapa faktor kematiannya bukan predator, lebih banyak itu karena malnutrisi gitu. Buat teman-teman itu yang kurang paham tentang nutrisi yang dibutuhkan sugar glider itu yang bisa membuat usia sugar glider itu semakin rendah atau menurun, yang harusnya mungkin bisa 18 tahun itu menjadi cuma 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu. Dan usia produktifnya itu bisa sampai tua atau sampai meninggalnya pun itu masih bisa, selama dia masih hidup dan masih sehat, sugar itu masih bisa proven atau project gitu, untuk bisa berkembang biak dengan sehat, dengan stabil gitu. Habis dia joy dewasa dan ketika dia sudah kimpoy, sudah menghasilkan joy, itu baru bisa dinamakan proven. Buat teman-teman yang ingin membeli sugar glider, usahakan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian ingin dijadikan teman bermain, itu cari yang joy. Kalau ingin diajarin untuk GTO atau datangin kalian, misalnya kalian taruh di rak sini nih, terus pengen loncat di kalian saat gitu. Nah, itu beli yang joy aja, latih sedikit-sedikit seperti kalian ngelatih atau seperti ngelatih burung. Nah, kalian lihat aja caranya seperti apa, ya kurang lebih sama seperti itu gitu. Cuma bedanya mungkin dari makanan yang kita akan kasih gitu ya, bubur sun itu untuk si sugar glider. Untuk burung saya kurang paham ya untuk burungnya. Dan lanjut, kalau kalian kebutuhan kalian itu untuk istilahnya itu cuan atau berkembang biaknya sugar glider atau ingin menghasilkan sesuatu pada sugar glider, kalian beli indukan yang proven. Ingat, yang proven, tapi usianya cari yang 1 sampai 3 tahun saja. Tapi selama kalau kalian beli sugar glider itu sesuaikan dengan budget sih ya, lebih tepatnya, karena kalian bisa membeli lebih mahal daripada harga di pasaran, karena kalian membeli kualitas. Karena beberapa breeder itu menjaga kualitas, contoh misalnya kebersihannya, giginya benar-benar dijaga, proteinnya, kalsiumnya, semuanya dijaga. Dan itu nggak murah untuk menjaga kualitas si sugar glider. Mengeluarkan waktunya, mengeluarkan modal uangnya, mengeluarkan rasa sayangnya. Lebih tepatnya itu sugar glider itu tahu dengan perasaan kita. Jadi ketika kita sayang sama si sugar glider, itu pasti sugar glider itu akan merasa disayang dan merasa dekat dengan manusia gitu. Dan itu yang cukup mahal untuk breeder, itu adalah sangat mahal. Jadi ketika kita sudah care sama hewan, itu pasti nilainya bisa lebih tinggi daripada harga normal. Kalau kita cuma istilahnya iseng atau coba-coba atau ingin belajar berternak sugar glider, mungkin hasilnya kurang maksimal, tapi masih bisa berhasil dalam dalam produktivitasnya ya. Setelah dia proven, dia akan kimpoy. Nah, ciri-ciri proven pasti kimpoy. Nah, saat kimpoy
dinyatakan provennya berhasil itu ketika menghasilkan coy. Nah, dari Kimpoi itu kawin ya, maksud Kimpoi itu kawin, si sugar glider itu kawin jantan dan betina. Setelah dia kawin, dia akan hamil selama 2 minggu, bisa lebih bisa kurang, dan itu tidak ada faktor waktu itu bukan menjadi faktor utama berhasil atau tidaknya si sugar glider itu produktif gitu ya. Jadi sugar glider produktif itu tidak ditentukan oleh waktu dari mulai hamil, IP sampai OOP-nya. Jadi waktu itu akumulasi aja. Jadi tidak menentu, sugar glider itu punya waktu yang tepat gitu dalam produktivitasnya. Itu yang saya alami sendiri di kandang gitu, karena cukup untuk teman-teman barangkali ada juga pengalaman saya yang mengainkan 2 ekor sugar glider, tapi kenapa yang IP duluan yang ini kok lambat IP-nya atau bla bla bla. Nah itu cuma masalah momen atau waktu aja gitu. Juga ada beberapa faktor lainnya ketika adanya keterlambatan si sugar glider birahi atau lain-lainnya, itu ada lagi faktor lah. Silahkan tulis di komentar barangkali punya pengalaman mengenai sugar glider yang sudah proven tapi dia berhenti kawin atau dia berhenti produktif gitu. Silahkan tulis di komentar pengalamannya bagaimana, barangkali kita bisa sharing-sharing ya, atau tanyakan sesuatu tentang sugar glider, silahkan juga tulis di komentar. Oke, kita lanjut tentang setelah dia hamil ya selama 2 minggu, habis itu dia akan IP. IP itu dari bawah kantung ya, nih kantungnya itu di perut situ, kantungnya di perut. Nah habis itu dia hamilnya itu di bawahnya kantungnya itu. Setelah hamil joynya itu sebiji beras itu dikeluarkan dari bawah, dikeluarkan terus dimasukkan ke kantung. Nah proses pengeluaran dari perut ke kantung itu sangat-sangat jarang orang bisa menemukan. Itu namanya momen, the best moment di sugar glider ya. Itu salah satu epic moment di sugar glider. Buat yang pernah melihat pemindahan sugar glider dari hamil ke IP, itu kalian beruntung sekali ya. Saya sendiri belum pernah, dan saya tidak mau mengganggu si sugar glider itu IP atau enggaknya, atau istilahnya itu proses dari hamil ke IP-nya. Jadi lebih baik, lebih amannya lagi, mereka biar privat dan lebih aman untuk sugar glider itu jangan ditengok lah gitu. Ketika sudah dijodohkan, sudah cukup ya wes, kita tunggu sampai dia memang benar-benar project atau proven, atau istilahnya itu IP gitu. Kalau sudah benar-benar IP, baru bisa kalian pastikan si jantan bisa kalian ajak main, si betina bisa kalian cek, bisa boleh. Tapi kalau masih dalam tahap hamil sampai ke IP itu jangan dulu ditengok ya, karena rawan untuk di reject atau ditolak karena kaget, stres dan lain-lain. Lanjut, setelah itu OP, setelah IP ya, dia akan IP ya dulu. Dia IP itu selama 2 bulan. IP 2 bulan pun itu seperti yang kalian lihat di konten saya yang sebelumnya, saya pernah upload konten di mana sugar glider itu IP. Nah, seperti itulah ciri-cirinya. Setelah 2 bulan IP, lanjut ke OOP ya. Sugar glider OOP itu seperti apa sih? Nah, mari kita lihat. Kebetulan banget sugar glider saya ada yang lagi OP seperti ini. Ini namanya Oci. Oci itu sugar glider saya yang lagi OP nih ya. Dan dia itu karakternya bagus banget, bisa diajak main. Dan pernah saya ajak main ke kebun binatang Surabaya atau KBS. Kalian bisa lihat di konten-konten saya di bawah. Kalian bisa lihat di situ saya ajak main Oci. Dan ini dia. Bentar ya, saya ambilkan. Nah, ini juga gitu, saya yang lagi OP ini, saya tunjukin ya. Jadi kemarin itu sudah OP, sudah out of pouch, joynya sudah keluar, tapi ini masuk lagi ya. Nah, ya kan? Tuh, jadi itu sugar glider si Oci ini, itu dia lagi OP dan dia masih enjoy diajak main. Tapi nggak semua sugar glider itu bisa enjoy saat diajak main ketika OP seperti ini ya. Ada beberapa sugar glider yang rawan atau sensitif ya. Jadi usahakan kalian memahami karakternya dulu,
kekurangannya gimana, rasa nyamannya itu seperti apa ketika kita pegang itu, dia itu nyamannya diapain gitu. Jadi kalian harus memahami dulu, jangan langsung kalian main-main kayak tadi istilah breeder itu dipelitet gitu. Bahkan juga ip itu bisa dipelitet, tapi saya kalau ip itu belum berani melitet. Melitet itu buka kantungnya, jadi kita bisa lihat joynya itu ada berapa ekor dan apakah dia sehat-sehat aja gitu. Beberapa breeder itu buat kayak gitu, itu buat ngecek gitu. Biar ini masuk dulu, ya kasihan. Masuk, gak apa-apa. Nah, itu ya, gak apa-apa, saya sambil duduk ya. Itu tadi si Oci. Nah, dia kebetulan jenisnya WF, white face. Untuk OP itu sendiri ada beberapa hal yang harus menjadi catatan. Beberapa breeder itu menganggap ketika sugar glider itu sudah OP ya, sudah keluar, tapi dia masuk ke kantong lagi itu belum OP gitu, karena dia belum sepenuhnya keluar. Itu beberapa breeder itu punya pendapat seperti itu. Tapi menurut saya dan beberapa breeder lainnya, kalau sudah pernah OP, sudah pernah keluar kantung si joinya, itu sudah dinyatakan OP walaupun dia bisa masuk ke kantung lagi ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena pasti tidak akan siap si sugar glider OP kalau belum keluar gitu. Ciri-ciri pastinya pasti keluar dulu gitu. Si joy kalau sudah keluar berarti sudah siap untuk dinyatakan OP, atau untuk istilahnya itu untuk merasakan hawa luar dari kantungnya gitu. Ketika sudah si indukan menyatakan bahwa joy atau anak saya sudah siap untuk keluar dari kantung, nah dia pasti keluarkan dulu untuk melihat kondisi, atau istilahnya itu melihat respon-respon di si joynya, apakah dia akan aman ketika di luar kantung, apakah dia akan sehat-sehat aja, itu seperti itu. Jadi menurut saya sih, sekali dia dinyatakan keluar dari kantung atau dia di trial lah, istilah kita itu trial ya, walaupun dia hanya trial ya, trial sehari gitu, sehari atau beberapa jam aja di OP-in atau dikeluarin sama indukannya, habis itu dimasukin lagi sama indukannya, itu sudah termasuk OP karena sudah dinyatakan siap untuk fighting untuk itu ya. Setelah OP dia akan menjadi joy lagi setelah lama. Dia OP itu dalam keadaan merem ya, joynya itu masih merem. Jadi selama dia di kantung dia akan nyusu dulu. Selama OP dia akan nyusu indukannya selama 1 bulan lebih. Biasanya normalnya 2 bulan ya, normalnya itu 2 bulan. Tapi nggak semua itu berjalan 2 bulan. Ada yang 1,5 bulan sudah diajari indukannya untuk makan bubur sun atau makan buah-buahan atau makan apapun. Nah, untuk proses selanjutnya si joy itu setelah OP kan merem ya, dia akan dikantungkan selama 1 bulan lebih. Nah, 2 minggu setelah OP itu akan melek dulu, dia matanya akan membuka mata, dia akan membuka mata setelah usia 2 mingguan, bisa lebih bisa kurang juga loh ya ini. Setelah OP dia akan mulai membuka mata di usia 2 minggu. Setelah 2 minggu 1 bulan berikutnya dia akan mulai keluar, atau dia nggak gandol indukannya, dia akan mulai sering ditinggal indukannya di tempat tidurnya. Indukannya mungkin makan, minum, atau istilahnya itu gerak-gerak beraktivitas di luar sleeping pouch-nya, tempat tidurnya. Nah, si joy-nya ditinggal biasanya. Nah, selama 1 bulan berikata, setelah lebih dari 1 bulan sudah mulai tuh si joy-nya jalan-jalan, diajak jalan-jalan sama indukannya, terus diajarin makanan-makanan yang boleh dimakan si sugar glider si joy tadi, diajarin makan, diajarin minum di tempat minumnya sendiri gitu. Indukannya yang akan ngajarin, bukan kita nggak perlu ngajarin si joy untuk makan, si anakannya untuk makan, minum, dan lain-lain, kita nggak perlu. Tapi ketika si indukan menolak si joy, itu bener-bener, barangkali teman-teman juga ada pengalaman si indukannya nolak si joy, atau joynya itu ditinggalin, nggak dikasih minum, padahal dia masih merem, atau padahal dia masih belum mandiri, belum tumbuh bulu gitu. Oh ya, tumbuh bulunya itu di usia 1 bulan ya, biasanya 3 minggu. Setelah 2 minggu dia melek, habis itu usia 3 minggu dia akan mulai tumbuh bulu halus. 1 bulan mulai tumbuh lebih tebal lagi gitu. Setelah di usia 1,5 bulan itu sudah mulai full tuh bulunya. Di usia 2 bulan bulunya akan mekar sempurna seperti indukannya. Cuma di usia 2 bulan biasanya
sudah mulai punya karakter sendiri gitu. Biasanya masuk sama karakter indukannya atau bisa juga keluar dari karakter indukannya, tergantung kita yang ngerawat ya. Untuk buat teman-teman yang masih kurang paham tentang usia Joy, maksudnya cara membedakan usia Joy ya, silakan cek di konten-konten saya di bawah, itu ada cara membedakan usia sugar glider. Ada juga konten tentang sugar glider yang lagi ip, dan sekarang saya akan buat itu sugar glider yang OP seperti tadi. Kalian bisa lihat seperti apa sugar glider OP itu. Buat teman-teman yang punya pengalaman, punya kritik, punya saran, silahkan tulis saja di komentar. Kita sharing, kita berbagi ilmu, karena berbagi ilmu itu sangat indah ya. Sesungguhnya sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu adalah kata-kata pepatah yang pernah saya dengar. Semoga subscribe kalian menjadi amal kalian dan konten saya menjadi amal saya. Terima kasih dan see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.